selamat siang Bu. Perkenalkan, nama saya Rupa Permatasari Rahab dari kelas 10 MIA 2. Kebutuhan adalah pemenuhan barang atau jasa untuk keberlangsungan hidup. Macam-macam kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan menurut intensitasnya. Yang pertama yaitu kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Contohnya sandang, pangan, dan papan. Yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Contohnya pakaian, tas, dan sepatu. Yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Contohnya tas mewah dan perhiasan. Yang kedua yaitu kebutuhan menurut waktunya. Yang pertama yaitu kebutuhan sekarang. Contohnya minum saat haus dan makan saat lapar. Yang kedua yaitu kebutuhan masa depan. Contohnya asuransi kesehatan dan menabung. Ketiga yaitu kebutuhan menurut subjeknya. Yang pertama yaitu kebutuhan individu. Contohnya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Kedua yaitu kebutuhan kelompok. Contohnya jalan raya, jembatan, dan toilet umum. Yang keempat yaitu kebutuhan menurut wujudnya. Yang pertama yaitu kebutuhan psikologis. Contohnya berdoa, beribadah, dan berteman. Kedua yaitu kebutuhan material atau benda. Contohnya buku, tas, kursi, meja, sepatu. Yang kelima yaitu kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama yaitu kebutuhan rohani. Contohnya beribadah, membaca Alkitab, mendengarkan khotbah. Kedua yaitu jasmani. Contohnya berekreasi atau menonton televisi. Barang adalah segala yang berwujud untuk memenuhi kebutuhan. Macam-macam barang. Yang pertama yaitu berdasarkan kegunaannya. Yang pertama, barang konsumsi atau barang yang dapat digunakan langsung. Contohnya makanan dan pakaian. Yang kedua, barang produksi atau modal adalah barang yang digunakan untuk memproduksi barang lain. Contohnya alat-alat dan mesin. Yang kedua yaitu berdasarkan cara memperolehnya. Pertama yaitu barang ekonomi, yang dimana jika kita ingin memperolehnya diperlukan pengorbanan berupa tenaga, waktu, dan biaya. Contohnya rumah dan mobil. Yang kedua yaitu barang bebas atau barang yang berasal dari alam dengan jumlah yang tidak terbatas. Contohnya sinar matahari, air, dan udara. Yang ketiga yaitu barang ilit, adalah barang yang jika dalam jumlah yang berlebihan dapat merugikan. Contohnya air yang berlebihan dapat menyebabkan banjir, sedangkan api yang berlebihan dapat menyebabkan kebakaran. Yang ketiga berdasarkan hubungannya dengan barang lain. Yang pertama yaitu barang substitusi atau barang yang dapat menggantikan fungsi dari barang lain. Contohnya telepon seluler dapat menggantikan telepon rumah. Kedua yaitu barang komplementer yang fungsinya dapat melengkapi barang lain. Contohnya kancing baju pada baju kemeja. Yang keempat yaitu berdasarkan pengaruhnya terhadap proses produksi. Yang pertama yaitu barang mentah atau barang yang belum mengalami proses. Yang pertama yaitu barang mentah adalah barang yang belum mengalami proses produksi. Contohnya kapas. Yang kedua yaitu barang setengah jadi, adalah barang yang sudah mengalami proses produksi namun belum dapat digunakan secara sempurna. Contohnya yaitu kapas yang telah diolah menjadi benang. Ketiga adalah barang jadi atau barang yang sudah mengalami proses produksi secara tuntas. Contohnya kapas yang telah menjadi benang kemudian diolah secara tuntas menjadi pakaian. Yang kelima yaitu barang berdasarkan penggunaannya. Yang pertama yaitu barang superior, yaitu adalah barang yang berfungsi untuk mempermewah penampilan. Contohnya sepatu Chanel dan baju Gucci. Kedua yaitu barang inferior, adalah barang yang mirip dengan barang asli. Contohnya Tupperware digantikan dengan botol ECO. Sistem ekonomi adalah pengorganisasian satuan ekonomi untuk membuat keputusan terpusat mengenai masalah ekonomi. Sistem ekonomi dibagi menjadi 5. Tradisional adalah sistem ekonomi yang dilakukan secara turun-temurun dengan menggunakan faktor produksi yang sederhana dan tradisional. Dengan menggunakan faktor produksi yang sederhana dan terbatas. Kelebihannya yaitu mereka hidup aman karena masih merasa keluarga. Kekurangannya yaitu tingkat kemakmuran rendah karena Kekurangannya yaitu tingkat kemakmuran rendah karena produktivitasnya rendah. Negara yang menganut sistem ekonomi tradisional adalah Afrika Selatan dan Ethiopia. Negara yang menganut sistem ekonomi tradisional adalah Afrika Tengah dan Ethiopia. Yang kedua yaitu sistem ekonomi terpusat. Yang kedua adalah sistem ekonomi terpusat, adalah sistem ekonomi yang mana sepenuhnya perekonomian tersebut diserahkan kepada pemerintah atau komando. Kelebihannya yaitu negara bertanggung jawab penuh terhadap perekonomian. Kelebihannya yaitu negara bertanggung jawab terhadap kelebihan perekonomian. Kekurangannya yaitu sering terjadi monopoli
terhadap masyarakat. Kekurangannya yaitu sering terjadinya monopoli yang merugikan masyarakat. Negara yang menganut sistem ekonomi terpusat contohnya yaitu Tiongkok, Cina, dan Rusia. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi pasar atau market economy system. Sistem ekonomi pasar adalah ketika sektor perekonomian diserahkan sepenuhnya terhadap permintaan dan penawaran di masyarakat. Karakteristik sistem ekonomi pasar yaitu faktor produksi dikuasai dan dikelola oleh individu. Yang kedua yaitu munculnya persaingan antara individu. Yang kedua yaitu munculnya persaingan antar pemilik faktor produksi. Negara yang menganut sistem ekonomi pasar adalah Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat. Yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang merupakan perpaduan antara sistem ekonomi terpusat dan sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang merupakan campuran antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Karakteristiknya yaitu mengambil kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi pasar dan komando. Negara yang menganut sistem ekonomi campuran adalah Indonesia, India, Malaysia. Negara yang menganut sistem ekonomi campuran adalah Indonesia, India, dan Mesir. Yang kelima yaitu sistem ekonomi Islam atau Islamic Economy System. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan kepada nilai-nilai. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam yang universal. Salah satu contoh karakteristik sistem ekonomi Islam adalah mencegah penindasan ekonomi yang tidak merata. Negara yang menganut sistem ekonomi Islam adalah Arab Saudi. Presentasi dari saya ucapkan sekian dan terima kasih.